Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada kajian yang lalu bersama-sama kita telah belajar mengenai Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dan teragung. Di mana nama-nama yang lain berfungsi untuk menerangkan, menjelaskan makna yang terkandung dalam Ismullahil A'zam. Oleh karena itu Allah katakan walillahil asmaul husna, kepunyaan Allah seluruh nama-nama yang menunjukkan arti yang terindah. Berarti nama-nama ini dihubungkan dengan Ismullahil A'zam agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asma-asmanya yang menjelaskan, menerangkan kebesaran dan keagungannya. Nah, kelanjutan dari Ayatul Kursi yang menjadi topik kajian kita yang lalu dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin. Setelah kebenaran jelas, terang benderang disampaikan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bagi Rasul dan para pendakwah yang melanjutkan risalah beliau. La ikraha fiddin. Tidak dibenarkan ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama. Kalau seorang mengaku sebagai seorang muslim dan mukmin, maka dia terikat dengan aturan agama. Kalau dia mengaku muslim tapi tidak terikat dengan tuntunan agama dan menolak untuk tunduk, maka dia bukan seorang muslim dalam arti yang sebenarnya. Karena arti muslim itu seorang yang patuh, yang tunduk dan berserah diri secara tulus. Nah, orang di luar Islam, tugas kita berdakwah, memberikan penerangan, penjelasan yang mudah difahami oleh mereka. Setelah itu la ikraha fiddin, tidak dibenarkan melakukan pemaksaan fiddin dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang benar-benar merupakan kebenaran dan mana yang merupakan penyimpangan dari kebenaran. Berarti tugas para alim ulama dan dai pada saat ini bukan justru mengisi dakwah mereka dengan humor, dengan tawa, yang membuat akhirnya mereka tidak memahami esensi agama secara benar. Atau menyibukkan mereka dengan pertentangan fikih yang tidak pernah digarap dan dibahas oleh Nabi, oleh keluarga Nabinya maupun para sahabatnya. Tapi mereka betul-betul dengan sungguh-sungguh mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Dari sana mereka membangun kehidupan mereka atas dasar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas mana yang benar, mana yang menyimpang, mana yang lurus dan mana yang menyeleweng. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Karena siapa-siapa yang mempercayai taghut, berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut pasti akan disimpangkan dari Allah dan disimpangkan dari kebenaran yang datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah terangkan dalam Ayatul Kursi, dialah satu-satunya Tuhan, la syarikalah, dengan asma-asma'nya yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Setelah jelas hal ini, maka siapa yang ingkar kepada taghut, kepada selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, berarti dia telah berpegang kepada tali yang kokoh kuat yang tidak akan lepas dan putus untuk selama-lamanya. Jadi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ini sebagai ungkapan majazi
Dia berpegang pada sesuatu yang kokoh kuat yang tidak akan pernah lepas dan putus untuk selama-lamanya. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar permintaan, permohonan, munajat hamba-hambanya yang bermunajat dan memohon padanya. Maha mengetahui keadaan dan kebutuhan mereka, akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima keimanan kita sebelum kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran taghut. Oleh karena itu, syahadat kita dimulai dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah dimulai dengan menafi. Tiada Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Tapi di saat dia menyembah Allah, menyembah selainnya, mempersekutukan Allah dengan lainnya, Allah tidak akan menerima sama sekali pengakuannya. Jadi pertama-tama kita bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran dan najasah taghut, dan sepenuhnya kita beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, baik pada harapan kita maupun pada saat kita takut. Begitu pula pada tuntunan hidup kita, semuanya kita ambil dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, barang siapa yang ingkar kepada taghut, beriman kepada Allah dengan tulus dan murni keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah berpegang kepada sesuatu yang kokoh kuat dan tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, hiburan, dukungan bagi orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah lah wali orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tak beriman kepada Allah atau yang keimanan mereka bercampur dengan syirik, mereka bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan-Tuhan palsu selain dari Allah tanpa mereka sadari, hingga membuat akhirnya kehidupan mereka terombang-ambing dalam kebingungan, kegelisahan, keresahan. Berharap kepada sesuatu yang tak kuasa untuk menolong mereka. Takut dari sesuatu yang tak kuasa membahayakan mereka tanpa izin Allah. Tapi kalau orang yang beriman, jiwa mereka teguh. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan yang bermacam-macam menuju kehidupan yang terang benderang. Ketakutan menghadapi corona adalah kegelapan. Menghadapi kesulitan ekonomi, kegelapan. Ketakutan menghadapi ancaman dari bahaya musuh di sekelilingnya juga merupakan kegelapan. Kesesatan, kebodohan merupakan kegelapan. Nah, Allah akan menjadi wali pelindung orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan hidup yang bermacam-macam menuju kehidupan yang terang benderang. Apalagi yang membuat kamu takut, wahai manusia? Apalagi yang membuat kamu gelisah dan panik selagi kamu menjadikan Allah sebagai walimu? Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, Allah bukan wali mereka. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai walinya, tapi wali-wali mereka adalah taghut. Jadi mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang begitu banyak sesuai dengan kebutuhan mereka. Bila mereka gagal, bila mereka terpukul, bila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, langsung merasakan rasa putus asa yang luar biasa. Tapi orang yang datang kepada Allah dengan tulus tidak akan mungkin kecewa dan gagal. Bukan hanya menyangkut persoalan ekonominya, keluarganya, kesehatannya, keamanannya, tapi menyangkut seluruh kehidupannya berawal dari Allah, dalam penjagaan Allah dan berakhir kepada Allah. Oleh karena itu sia-sialah mereka yang menjadikan taghut sebagai wali-wali mereka. Kata taghut dalam bahasa Arab diambil dari kata kerja tagha yatgha, yang artinya sesuatu yang melampaui batas dan keluar batas. Kalau air laut tenang, ya, kemudian mulai dia meluap keluar dari batasnya, dikatakan tagha. Manusia yang tadinya berakal sehat, begitu dia marah, keluar dari kebenaran, keluar kata-kata yang kotor, dikatakan tagha. Manusia yang tadinya penuh keadilan, tahu-tahu dia melanggar hak-hak orang lain, berbuat aniaya, dikatakan tagha. Maka seorang yang berbuat aniaya dikatakan taghin.
Nah, kalau pekerjaan ini atau orang ini sudah melampaui batas melakukan berbagai macam kejahatan, dapat dikatakan sebagai taghut. Nah, syaitan merupakan dedengkot taghut yang berusaha memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan manusia ke dalam berbagai macam perbuatan kotor dan keji. Jadi pada saat dia meninggalkan Allah, berpaling kepada selain Allah, baik dalam bentuk batu, dalam bentuk hewan, dalam bentuk manusia, atau mereka-mereka yang mempertuhan malaikat, para nabi, keluarga nabi atau para sahabat nabi atau para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka telah meninggalkan Allah, terjebak dalam penyembahan terhadap taghut. Padahal para wali, para salihin, begitu pula para nabi, keluarga dan para sahabatnya semua mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Dan mereka-mereka yang ingkar kepada taghut, beriman kepada Allah, berarti telah berpegang kepada pegangan yang kokoh dan kuat yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka minan nuri ila dhulumat, dari suasana yang terang benderang menuju kegelapan. Kalau mereka kembali kepada Allah, mereka akan ada dalam suasana yang aman, tenang, damai, dan jelas tujuan hidup mereka. Tapi karena mereka meninggalkan Allah, mereka masuk dalam perangkap syaitan yang membuat mereka keluar dari suasana yang terang benderang menuju kehidupan yang gelap gulita. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang menjadi penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Jadi penting bagi kita ikhwan akhwat untuk mengenal Allah melalui asma-Nya, meresapi kebesaran keagungannya, hingga kita betul-betul dengan seutuhnya, sepenuhnya menjadikan Allah sebagai wali kita semua. Dan Allah sebagai balasannya akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Akan memenuhi kebutuhan kita, membuat jiwa kita aman dan tentram, melindungi kita dari berbagai macam ancaman, termasuk bahaya corona yang membuat banyak orang panik. Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita semua, keluarga yang kita cintai. Datangnya wabah ini sebagai peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya. Kalau kita abaikan peringatan ini, tidak kembali kepada Allah, saya khawatir akan datang azab yang lebih mengerikan dan menakutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.